Karena di sana gue cuman terheran-heran dengan ini presiden model apa, hari Sabtu kok tetap kerja. Langsung. Saya sengaja mengundang teman-teman semua untuk mengamati apa yang saya kerjakan. Kemudian silakan simpulkan, sampaikan ke masyarakat. Di depan Bapak Presiden, Bapak Presiden mendengar itu, kemudian prihatin, harus segera kita perbanyak nih sekolah rakyat. Kenapa? Mau makan udah dibiayain sama MBG. Iya, betul. Orang tuanya udah nggak mikirin lagi. Betul. Maksudnya dia harus mikir. Nangis. Ada anak yang dia bahkan sejak lahir belum pernah punya kasur, lu bayangin. Belum pernah tidur di kasur. Belum, ya gimana tidur di kasur, punya aja kagak. Jo, Pak. Bukan kaleng-kaleng. Oh, Jo, saya pernah lihat podcastnya. Oh, Pernah lihat? Pecah, Pak. Semua ngeliatin, ha? Bayangkan dong, ini subscribe-nya baru dikit 3.000. Kok diundang? Tapi udah diliatin presiden. Udah dilihat. Hai netizen, jumpa lagi di Bukan Kaleng-Kaleng. Nah, saatnya kita bongkar total. Siapa tamu kita yang kali ini kita bongkar habis-habisan, kita bongkar total, yaitu adalah Tada! Saatnya dia jadi narsum, Dor. Tapi opening lu keren, Dor. Kayaknya, gitu ya? Iya, lu jadi host Bukan Kaleng-Kaleng. Kita itu keren aja gimana? Berani bayar berapa? Dia nih. Nah, netizen, ya kita sekarang akan membongkar habis founder dari Bukan Kaleng-Kaleng, Mr. Joe. Ya, kenapa dia harus kita bongkar? Nah, mungkin ada netizen yang belum tahu ya, kenapa kita hadirkan dia sebagai tamu? Karena 2 hari yang lalu dia bertemu orang nomor 1 di negeri ini, Presiden Prabowo Subianto. Jo, lu gimana ceritanya? Aduh, lu kan ternyata nothing, no one. Wah. Ternyata jadi narsum itu, jadi narsum itu deg-degan ya ternyata ya. Pantesan pada minta ambilin bantal dong apa. Saya tegang loh. Iya, ini dari tadi gua. Iya, oke. Keder nih. Mana yang satu adalah host senior, yang satu produser. Ya, ini istimewa lah nih pokoknya. Istimewa, tapi alhamdulillah seneng banget, Dor. Ya. Kemarin gua itu tanggal 6 itu berkesempatan kayak dapat durian runtuh sebenarnya. Oke. Karena gua tuh kan kadang penasaran ya, programnya Pak Prabowo ini keren-keren banget nih. Menurut gua ya, setelah gua kulik, gua baca, karena gua juga cukup lama sebenarnya, dan yang gua sangat pengen tahu adalah kenapa Bapak ini bisa sangat konsisten. Gua kan ngulik dari 2004 tuh sebenarnya. Pas konvensi Golkar. Ya. Konvensi Golkar, beliau sudah menyampaikan intisari dari Paradok Indonesia. Di mana Paradok Indonesia itu isinya adalah tentang sebuah negara yang kaya raya, tapi kok rakyatnya miskin banget gitu kan. Seperti ayam kelaparan di lumbung padi. Seperti ayam kelaparan di lumbung padi. Oke, itu netizen pasti udah tahu. Yang belum tahu adalah kemarin itu yang diundang kan tokoh-tokoh pers. Ya itu banyakan kan dari ini ya, Doro ya. Maksudnya banyakan dari apa yang diundang kan dari tim-tim itu media ya. Media. Itu bukan tim media tuh. Pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi. Nah, maksudnya jadi Bang Jo diundang itu atas maksudnya apa tuh? Maksudnya sebagai apa? Jadi karena ngulik yang tadi itu, gue nulis surat nih. Gue nulis surat ke istana. Gue cuman pengen. Lu tahu alamatnya emang? Sekretariat Negara. Oh, Sekretariat Negara. Ya, jadi gue kirim surat ke istana. Gue tulis, ya tentunya sopan ya. Tulisnya sopan, dan itu pun mumpung gue yang punya reportika nih. Jadi paling nggak. Kapan kirimnya surat ini? Udah 2 mingguan lah. 2 minggu. Itu gue kirim. Mumpung punya kop juga kan, mumpung ada perusahaannya, ada kopnya. Gue cuman bilang begini, mohon dengan hormat jika ada kesempatan ingin bertemu dengan Bapak Presiden, kesempatan apapun, gue ngikut, gitulah, kurang lebih kayak gitu. Ya. Cuman pengen tahu aja sebenarnya, pengen tahu kok. Ini ada beberapa hal yang menurut gue nih sebagai orang yang lagi ngulik perkontenan, gue tuh pengen. Kalau istilah anak sekarang bahasa bayi ya. Program yang bagus, tapi ketika tidak tersampaikan sesuai dengan keadaan zaman sekarang, semua program itu tulisannya hanya ada di media-media digital kan. Media digital itu kan, kalau kita lihat, Doro pasti paham lah, media digital berapa sih yang baca? Lebih banyak sekarang ini kan tahun-tahun Clipper ya. Kalau orang bilang sekarang tahun Clipper,
audio visual, video. Nah gue tuh pengen gitu loh, pengen ngulik itu. Dan tau nggak, hari tanggal 6 ya tuh ya? Sabtu. Sabtu Jumat. kan? Enggak, Hari tanggal 6 Sabtu. Sabtu, oke. Gua Jumat malam itu di WhatsApp. Oleh Di WhatsApp siapa? Dari istana. Oh, istana. Iya. Ngeri banget dapat WhatsApp dari istana. Istana WhatsApp. Iya. Lu tahu dari mana itu istana? Ada kopnya, Nur. Oh, ada kopnya. Iya, dan Oke. Bukan kop sih, tapi lebih kepada ini sih foto profil ya mungkin ya. Bukan, memang itu dari sekretariat gitulah. Oke, Di situ sekretariat intinya presiden. Atau jadi seknek. Atau- sekretariat negara ya. Oh, oke, seknek. Besok akan diterima oleh Bapak Presiden di Hambalang Oke. untuk beberapa acara. Beberapa acara. Oke. Lu udah ngebayang nggak ini kira-kira apa gitu? Iyalah, hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu Gue ngapain? mikir hari Sabtu emang Bapak nggak libur ya? Lu aja libur ya? Nah, akhirnya nih gimana ya caranya ya? Mengkonfirmasi ini jawab, oke, gue jawab, bersedia siap jam 10 udah harus ada di Hambalang. Hambalang. Nah, Oke. terus habis Nah, itu. terus Dress code apa? di situ kan cuman ditulis bahwa Nah. pakai dress code-nya pakaian rapi, sopan. gitu Oke. kan. Oke. Kan setahu kita, lu kan Enggak, selalu kaos hitam dan doang, emang kan? Joe ini kan jarang banget ya pakai kayak gini, jarang banget loh pakai kemeja, Itu dia. pakai batik itu. Yoi. Kaos Sesuatu hitam yang kan? selalu Iya. kaos hitam one piece pula. Waktu itu malam-malam gue nanya ke bini nih, ada nggak celana gua tapi bukan yang celana kargo? Dor, celana gua tuh kargo semua. Oke. Sekarang juga kargo kan, Iya. karena anak gunung kan. Celana gua kargo semua, atasan gua kaos semua, Nah, hitam pula ya? hitam semua. Itu kan dia pakai yang ini ya motif parang dia. Iya. Barang itu Nggak tahu. Pernyataan provokasi. Perang. Ya makanya aku Oke. bilang. Iya, kalau dijawab, nggak boleh ketemu raja pakai motif Tuh. parang. Ya cuman kan Tapi pada kan- saat itu kan dia nggak paham. Maksudnya Oh, bukan, iya. memang gua mau perang nih, perang melawan Widih. grogi gua sebenarnya kan. Oke, melawan diri sendiri lah ya. Melawan diri sendiri. Oke. Tang- Pakai batik parang. Pakai batik Lengan parang. pendek, lengan panjang. Lengan panjang. Lengan panjang. Lengan Nah, panjang. terus ini gimana? Jadi Tato tato gimana? ketutupan dong. Ketutup. Tato Oke. ketutup. Kecuali yang di sini. Kecuali leher. Nah, Leher terus? kan nggak bisa ketutup kan. Baru pertama ke sono, ada bangunan yang bangunannya itu kan arsiteknya Jawa gitu kan. Iya. Pakai gebyok, terus joglo kan itu, Hmm. joglo. Terus udah banyak kursi-kursi. Hmm. Ini ada acara ternyata ya. Hmm. Terus gua baca di ininya Name tag, pengumuman. bukan kayak backdrop gitu loh. Oh, oke. Backdrop gitu gua baca paparan kepala BGN. Oh, oke. Paparan kepala BGN dan Arahan mungkin? silaturahmi. Ada Silaturahmi. silaturahmi dengan supervisor dan korwil dari SPPG Oke. seluruh Indonesia. Jadi banyak dong berarti peserta ya? Iya, wih, kok ada acara begini ternyata. Mm-mm. Gue cuma, lah ini bukannya hari Sabtu ya? Mm-mm. Yang tadi keterangan di WhatsApp yang cuma bilang akan ada beberapa agenda itu, kok acaranya gede ternyata. Sampai sana langsung makan tuh. Makan aja Makan dulu. makanan bergizi. gratis pula. Oh, makanan bergizi gratis. Oke. Sambil Berarti melihat. lu dianggap anak sekolah atau ibu dari yang perlu itu? Ya enggak ya? Kayaknya kalau orang lihat nih kayak ini orang penting nih Ya, kayaknya. oh ya. Atau fakir miskin. Enggak, karena langsung Oke. disuruh, Enggak, masih ada kayak lagi butuh makan gitu. Pak silakan Pak makan. Gua makan sambil Oke. menikmati pemandangan di Hambalang itu kan. Widih. Mahal banget Pohon, itu ya. oh mahal, pohon-pohon pinus Wih, ya kan. minus. Terus habis itu silakan nyoba kopi Hambalang. Kopi Hambalang. Oh ini yang terkenal yang biasanya Bapak suka Yoi. minum tuh. Yang Nah. ini yang bikin saya pinter gitu. Oh, habis itu minum juga lu? Minum dikit tapi. Oh, dikit. Lah kok dikit ya Jadi ternyata. tingkat kepintaranmu nggak terlalu nambah. nih. Minum kan. Oke. Tet. Habis itu bengong gua kan. Mm-mm. Kayaknya kepagian deh gua. Karena memang itu belum pada datang kan. Terus udah jam 10 kurang. Tiba-tiba datanglah itu satu Siapa lu kenal nggak? Alvito Dianova. Yang adalah? Pemretnya CNN apa Detik Oh, gitu. berarti pokoknya wartawan juga. Ya, gua sering lihat di TV Di nih. TV, oke, orang TV. Nah, pas gua ajak salam, dia tiba-tiba langsung Bang Jo. Wih, gua lebih Wah. terkenal dong. Oh, ini Iya, pasti iya. yang tanya ini David ini. Pasti tanya David. David, David gimana kabarnya? Ah, baik, sehat. Habis itu ada satu lagi namanya Bu Eno. Eno, ini siapa ini? SCTV apa ya? Oh, Pemret SCTV. Ah, Pemret. Oke. Sama, gimana Gimana David? tuh? David? Hmm. Gokil nih, gua makin terkenal Iya. nih. Ada lagi, satu lagi. Ya. Sigit. Siapa Kompas. Ini?
Oh, Sigit Kompas. Woi, Oke. udah deh, makin pede dong gua. Hmm. Awalnya kan gua bingung nih, aduh nanti mau ketemu Bapak Presiden yang gua belum pernah ketemu secara langsung. Gimana ya cara menata? Iya kan? Iya. Kalau sebagai Ya pasti lah ada perasaan ada kayak grogi deg-degan apa gitu kan? Menata hati dan menata sikap kan. Menata hati, ya bener. Ya, nggak mungkin. Nah, gue lanjut nih. Ngobrol-ngobrol kan, Ya, menyiapkan hati dan pikiran gitu Ngobrol kan. sama si Sama wartawan Pemret tadi. ini. Oke. Ya, Jadi Pemret. cepat tadi Uni Lubis. Enggak, waktu Oh, itu enggak. pas Uni Lubis nyalip doang. Oke. Terus abis itu pas di situ yang gua ketemu itu Mbak Ino, Alvito, terus Alvito Dianova, Sigit. Sigit, ya itu. Nah, terus Abis itu terus udah makan kan, sarapan. Abis itu ayo ke tempat holding. oh, oke. Yang ngajak itu Letkol Teddy itu. Ayo ke tempat holding Oh, yuk. sekap ya. Oh, sekap. Ayo ke tempat holding. Nah, baru di tempat holding itu gua ketemu ada Uni Lubis sama Kak Nana, Najwa Shihab. Najwa Oh, Shihab. Najwa Shihab. Ah. Oke. Yang terkenal itu ya. Terus narasi ya. narasi. Terus habis itu datanglah Budi Ari. Budi Ari adalah Budi sama Ari itu total politik. oh total politik. Budi dan Ari. Jadi Budi dan Ari Iya, dan Makanya Budi Ari aku pikir kayak satu sosok gitu ya. itu dia. Bukan yang di reshuffle ya. Oke, selanjutnya. Bukan. Habis Budi itu dan Ari dari total politik. dari total politik. Dari Terus Topol. ada satu lagi Bang Podcaster. Sulvan Lindan. Yakni Yang itu yang Punya ini ya, kayaknya dia punya podcaster juga. Oke. Iya, iya, Podcaster Jadi juga. ada wartawan, ada podcaster Iya. ya. Ada Oh, wartawan, ada oke. podcaster. Lu ngelihat nggak keanehan kok wartawan Iya, dan podcaster? iya. Aneh ya? Ini kok pada di sini Mm-mm. ada yang ngundang. Hmm. Iya, kita diundang. Oh, yang lain diundang, gue yang minta diundang. Dan dipenuhi lagi ya. Dan dipenuhi, alhamdulillah. Oke. Agak grogi dong. Woi, Ya. ini Berarti lu emang founder yang bukan kaleng-kaleng beneran lu? asli, Iya kan? asli. Oke. Gua bandingin sama oke lah, apa Total Politik lah, paling deket nih. Berapa sih subscribernya? Anjir, udah 700.000 lebih. Oke. Bukan kaleng-kaleng berapa? Ini hampir 3.000 nih. Itu jadi kayak baru 4 apel baru sama apa 3.000. itu? Apa namanya ciplukan ya? Ya, ya, ya. Nah, Tapi lu mesti ngeliat di situlah di mata presiden atau di mata Betul. Hambalang, lu posisinya udah Lu tau setara nggak, mereka Dor? kan? yang bikin gua pede lu tau nggak? Apa? Kan dijelasin sama Sekap waktu itu. Mm-mm. Nanti tempat duduknya di sini. Gua Mm-mm. baca dong. Hmm. Ada nama-nama kan di situ. Ya. Nah, papan namanya lu tulis apa tuh? Joe, bukan kaleng-kaleng. Widih. Yoi. Jadi jodoh gitu. Iya, Jo. Joe, bukan Yang kaleng-kaleng. lain apa yang lain? Sebelah gua Wamen lagi. Tempat Ah, duduk iya, gua iya. ini sebelahnya Siapa, Wamen. siapa nih? Wamen Komdigi. Wah, Oh, Wamen Komdigi. Iya, di situ sebelah yang gua tuh. Nezar apa yang Angga? Yang Anggaraka. Anggara. Nah, Oke. di sebelah gua tuh. Terus sebelah gua sebelah sini Budi. Terus yang lain Budi di temannya si Ari tadi. Budi temannya Ari tadi, topol. Tepol, oke. Iya, topol. Nah, Baru yang lain di situ gua pede, Dor. Hmm. Wah, anjir. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi Bukan. kan? Ada nama gua di situ. Wih. Minimal kalau orang lewat kan, wah ini yang duduk di sini. Ini duduknya khusus, Dor. Gua nggak ngerti awalnya Iya, ini iya, tempat duduk apaan sih ini kok dijajarin sendiri gitu. Apa panelis atau apa gua nggak ngerti kan. Oh, modelnya U gitu ya? Nggak, jadi itu tempat modelnya classroom gitu kan. Oke. Classroom, terus di sini tempat pemaparan, ada meja gede, ternyata tuh meja buat Pak Presiden. Terus peserta yang lain di belakangnya, yang BGN pusat. Kemudian udah di situ online Zoom SPPG seluruh Indonesia. Indonesia. Hybrid gitulah. Oh, jadi Konsep ada acaranya ini kayaknya ada hadirin di situ dan hadirat. ada hadir in, Yang ada hadir out. Hadir in dan hadir out. Hadir out, ya. Jadi yang Lewat ikut Zoom online. juga ada ya kayaknya. Ada. Nah, itu hadir out itu. Yang ikut Zoom tuh Widih. 520-an lah. Dan pada saat itu di jam berapa Kak Jo? Pada saat acara itu mulai? Acara mulai jam setengah 11. Jam Oh, setengah menjelang 11. siang. Setengah 11 menjelang siang. Sabtu menjelang siang. Sabtu menjelang siang. Nah, Hmm. terus holding kan Mm-mm. dengan perasaan percaya diri yang udah tumbuh nih. Mm-mm. Wah, ngobrol-ngobrol. Hmm. Terus tiba-tiba Pak Presiden hadir. Hmm. Tuan rumah. Terus langsung pada gitu kan. Terus dari jauh, wah sudah pada datang Siapa itu? Siapa? Presiden. Wih, Pak Prabowo. Dia sendiri. Pak Prabowo waktu itu langsung Menyapa. Wah udah pada datang nih gitu kan. Mm. Terus kita kan pada pada berdiri semua Hmm. kan. Kenalan satu-satu. Salaman. Salaman satu-satu.
gua dapat urutan yang ke 1, 2, yang ketiga. 3. Gue yang ketiga. Kan siapa? Sigit. Oh, terus ini siapa? Jo. Jo, Pak. Bukan kaleng-kaleng. Oh, Jo. Saya pernah lihat podcastnya. Oh, Berarti lu pernah lihat? pecah, Pak. Semua ngeliatin, ha? Bayangkan dong, ini subscribe-nya baru dikit 3.000. Kok diundang? Tapi udah diliatin presiden. Udah dilihat. Oke. Saya pernah lihat podcastnya. Hanya gue yang digituin. Oke. Yang lain nggak dilihat Lu ya. jangan buzzer pemerintah. Halo buzzer. Gua pengennya malah gitu. Buzzer 150 juta ini. Kalau butuh buzzer gua deh, gitu kan. Iya. Gua pro bono. Oh, Kalau untuk Bapak gua pro bono. Nah, kalau dikasih ya boleh lah. lumayan lah. Lah ya. Jo, berarti waktu pas Gua ambil minum ya. Yo. Capek Berarti juga pas- kayak ngomong mulu ya. Berarti pas ketemu Pak Presiden itu kan dia ini kan sempat gak bisa dihubungin ya, kita nggak bisa hubungin dia. Jadi Oh. waktu pada saat selama kita, Iya. pada saat selama dia ketemu Pak Presiden, benar-benar itu Silent. HP-nya nggak bisa dihubungi, cetak. Istrinya pun sampai tanya, Mas Jo di mana ya? Pulang nggak ini gitu kan? Pulang nggak ya? Malah yang paling kocak dong, dia takut diculik dalam hati. Masa kok tukang culik diculik sih? Nah itu apa yang terjadi? Maksudnya apa yang Jadi- terjadi? Sebenarnya memang itu protokol standar ya. Mm-mm. Kalau ketemu sama presiden, itu alat komunikasi, alat elektronik memang harus Serahkan. diserahkan. Dipegang oleh Pas Pampres misalnya. Celakanya, gua belum ngabarin siapapun. Oh. Gua nggak oke. ngabarin bahwa sebentar lagi akan ketemu dengan Bapak Presiden, atau paling nggak gua ngupdate gitu loh. Ya, Sekarang ya, lagi update makan apa status. gitu. Gua kagak ada update apa-apa. Oke. Karena terlalu asik ngelihat ini loh. Jadi lu nggak sempat flexing juga di Hambalang ya? Kagak lah. Nggak bisa ya. Gua kan jarang flexing door. Oh iya. Kecuali ada netizen yang iseng motoin gua baru. Oh, ya iya. kan? Oke, Levelnya oke, naik oke. dikit gitu kan. Ya terus. Karena di sana gua cuman terheran-heran dengan ini presiden model apa, hari Sabtu kok tetap kerja. Dan kenapa juga ngundang podcaster? Ya, kalau ngundang yang lain Nah, gua oke lah udah ya. ini ya. Biasa lah ya. Karena nih orang-orang yang udah punya nama gitu Udah lah. lama lah, maksudnya di Ya, media. gua cukup doang lama. yang belum terkenal. Itu dia. Gua sekalian terkenal karena kasus anak gua kan. Iya benar. Ternyata Nah, itu gua bangga banget tuh. Ternyata presiden pernah nonton. Itu yang bikin gua Oke. gokil, pernah ditonton. Gimana rasanya bangga ya? Itu yang tadi cuman segini nih, Percaya percaya dirinya, tiba-tiba teng, Wih, spike. udah. Berarti kayak sombong gitu. Iya. Moga-moga itu bawa berkah habis ini terus- subscriber spike juga. Nah, yang seru waktu itu Bapak langsung setelah udah kenal-kenalan, Ah. salam-salaman, Bapak langsung ini. Saya sengaja mengundang Hmm. teman-teman semua Mm-mm. untuk mengamati apa yang saya kerjakan. Hmm. Silahkan amati, silahkan nanti bertanya, Mm-mm. kemudian silahkan simpulkan, kemudian sampaikan ke masyarakat. Hmm. Oh. Yang seru adalah ketika Bapak menyampaikan gini, saya mengundang teman-teman ini bukan karena Pendukung bukan saya karena atau pembenci atau bukan buzzer. bukan karena profesi, Oh, oke. bukan karena teman-teman ini wartawan, siniar, bukan, tetapi sebagai sama-sama anak Indonesia. Wih, jadi itu di awal udah disampaikan Sudah begitu disampaikan. ya. Hmm. Sudah disampaikan itu, kemudian oke, ayo kita segera mulai aja karena sudah ditunggu teman-teman SPPG seluruh Indonesia. Oke. Ini pada datang disambut loh oleh Pak Presiden. Itu Disambut, luar biasa loh. asli. Kan biasanya kan maksudnya iya. ini disambut oleh Pak Presiden. Siapa sih gua gitu kan? Ya Nah, iya terus sih habis terkenal itu, tapi karena kasus gitu kan. Iya. Jadi rombongan dari holding room pindah ke Pindah ke pendopo. pendopo. Iya. Yang tadi sudah ada peserta hadir. Ya, yang in dan tadi udah in gua out. intip-intip tuh. Jadi gua udah mapping itu nanti di sini nih gua duduk nih. Oke, habis itu Masuk ke situ, duduk, gua baru melihat paparan dari kepala Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional. Profesor Dadan. Ya. Jadi gua gampang ingetnya karena dadan. dan Dan anime ya. Itu memaparkan, nih yang seru sebenarnya Dor Iya. sama Hamzah. Presiden kita tuh orangnya detail banget ternyata. Oke. Gua baru lihat bener-bener beliau sangat detail sekali. Apa yang membuat lo menyimpulkan bahwa presiden orang yang detail? Nah, gini, Nah, ada pemaparan ya dari kepala dari BGN. Prof Dadan. Mm-mm. Sedang memaparkan bahwa pencapaian makan bergizi gratis kita, SPPG kita sudah 7.000, Mm-mm. kemudian yang memperoleh manfaat sudah 25 juta per tanggal sebelum 17 Agustus tuh. 15 ya yang pas Presiden
menyampaikan pidato kenegaraan Di depan DPR. itu kan. Nah, kemudian ditanya sama Bapak, pencapaiannya berapa? 25 juta. Itu kan? Sampai kemarin itu. SPPG-nya berapa? 7.000. Oke. Satu SPPG berapa? Melayani berapa? Standarnya 3.000 Pak Presiden. Langsung. Loh, kalau 3.000 berarti 21 juta dong. Bu, Iya. hitungnya cepat banget. Tapi ternyata langsung dibuka tuh datanya. Memang benar SPPG kita itu di angka 3.000. Ya. Tetapi actualnya banyak yang masih melayani 3.700 sampai 3.900. Nah, di situ kemudian Bapak bertanya, ketika di luar dari yang seharusnya, berarti ada cost yang lebih dong. Ya. Iya kan? Ada cost lebih dong. Yang ditanggung oleh stasiun-stasiun Yang ditanggung tiap SPPG. Bagaimana cara perhitungannya? Kemudian dijelaskan sama Prof. Dadan waktu itu. Jadi begini Pak, SPPG kita dengan jumlah yang di atas itu memang sudah dianggarkan untuk memenuhi sebesar itu. Ya. Kemudian masih dikejar sama Bapak. Lah, tapi kan SDM-nya juga harus bertambah dong. Karena melayani sebanyak itu dengan staf yang sejumlah itu, kan standarnya staf itu hanya untuk melayani 3.000. Tapi ternyata ada Bisa produksi lebih. 3.700. Iya. Stafnya kan harus diubah juga. Betul. Benar Pak, stafnya juga kita ubah. Saya nggak mau ada masalah dengan penerima manfaat. Sekolah dan Hanya ibu rumah pemimpin tangga. yang detail yang sampai segitu. Ini belum kelar nih. Oke. Kemudian tanya lagi, berapa kebutuhan telur untuk setiap SPPG? Per hari berarti ada 3.700 Pak. 3.700. Oke. Berapa ayam petelur yang harus ada? Disediakan Yang untuk disediakan menghasilkan untuk 3.000 menghasilkan. sekian. Gua kan mikirnya, butuh telur 3.700. Satu Berarti ayam, butuh satu ayam 3.700 dong. Iya. Betul kan? Iya betul. Ternyata enggak. Bapak Presiden menjawab, ayam petelur itu probabilitas bertelurnya itu 80%. Oke. Artinya kalau ada butuh 3.700 harus menyiapkan ayam 5.000 sekian. Karena hanya 80% dari 5.000 yang Nah. akan jadi telur. Kepala BGN ini keren banget dia jawabnya. Hmm. Pak, untuk yang dia menyebutkan ada di warung, Jambu. bukan warung jambu kan Bogor, Sukabumi. Ada percontohan Oh, yang percontohan yang dari 2019 yang di Sukabumi ya. Ya, di Sukabumi. Itu ada melayani 3.700 dan menyiapkan ayam sejumlah 5.100. Supaya bisa memenuhi 3.700 butir telur. Oke. Oke, saya pengen tanya susu. Gua nonton tuh kayak orang lagi sidang. Ya. Ini kayak lagi Kalau sidang orang dulu tesis bilang ya. pendadaran ya. Iya, pendadaran dia mau. Kayak pendadaran. Sama kayak mau skripsi gitu ya. Mempertahankan disertasi Betul. gitu ya. Kepala Oke. BGN berdiri di Oh, depan. berdiri itu ya? Berdiri. Bapak Presiden duduk. Duduk di depannya. Oke. Ya, kayak Terus dosen pengujinya. kita observer kan Oke. di samping. Observer. Terus ya observer ya. Oke. Penyimak ya. Ya. Pemantau. Pemantau. Nah, ngitung. Kalau susu berapa butuhnya? Susunya 150 ml. Satu 150 liter per Satu hari. anak. Satu anak. 150 ml per anak. Oh, per anak, per hari. Satu Per hari. hari. Terus jadi apa? Dihitung segitu, berapa sapi yang dibutuhkan? Untuk menghasilkan Iya. susu sebanyak itu. Iya, itu sapinya aja. Berapa sapi hamil yang dibutuhkan? Oke. Kenapa? Ya karena memang ini, memang apa? Memang sesuai seperti itu. Oke. Jadi di situ gue lihat gokil nih. Enggak, maksudnya itu ditanya sampai sapi yang Sedetail itu. sapi yang Per SPPG bermasalah berapa? Oke. Itu maksudnya apa? dulu seorang presiden loh, maksudnya Ya, membayangkan sedetail itu. Makanya dia Sampai tadi sedetail menyimpulkan detail. Ya, tapi sebetulnya itu memang informasi yang memang boleh disampaikan ke masyarakat. Boleh ya? Boleh. Oh. Itu bahkan ada di laman BGN. Oke. Ada di laman Ada. BGN. Di situ lengkap banget detail karena Bapak pengen ini transparansi terkait SPPG. Makanya di laman BGN itu jelas di situ ada SPPG aktif, SPPG Non-aktif. verifikasi, Oh, terverifikasi. terverifikasi, kemudian SPPG Belum jadi beroperasi gitu yang ada. tadi total operasinya berapa? Ya. Dan Bapak di situ mengingatkan, saya ingin tahu dari kan usulnya banyak benar. Ada 17.000 sekian tuh. Usul dari? Usul SPPG yang siap. Oke. Bapak bertanya di situ.
Bagaimana mengetahui bahwa ini benar-benar siap dan bisa bekerja sesuai deadline? Kepala BGN menjawab, kita punya sistem dan itu bisa dicek di laman BGN. Namanya BGN. Yang sudah terdaftar dan proses verifikasi itu jika tidak ada kegiatan selama 2 minggu langsung dihapus. Oh. Karena Bapak menyampaikan bahwa saya bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi semua yang tercatat di sini itu harus sesuai. Ketika lu udah daftar, karena daftar itu kan prosesnya ada 10 hari tuh. Ya, ada verifikasi. Daftar, verifikasi, bla 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 10 hari. Oke. Begitu diokein, Kamu harus segera harus langsung beroperasi. Oke. Ya. Nah, gua nih sebenarnya yang gua tahu awalnya adalah makan bergizi gratis ini hanya untuk penerima manfaat. Pikiran gua ya. Karena berita yang di media kan gitu juga. Tapi tidak sederhana itu. Banyak yang memperoleh manfaat dan itu dijelaskan oleh Bapak. Nih ya, ini namanya ekonomi yang bergulir di masyarakat. Satu SPPG itu butuh pekerja, ya kan? Ada standarnya tuh di BGN, gua lupa berapa. Tapi kalau nggak salah tuh satu SPPG itu 10 atau sampai 15 orang lah. Di situ yang bekerja. Kalau ada 7.000 yang aktif, artinya sudah mempekerjakan orang berapa tuh? 7.000 kali 15. Jadi kemarin ada yang lucu. Beberapa pemret itu, aduh nggak boleh bawa handphone ya. Padahal semua yang diomongin Bapak ini hitungan semua nih. Dia mencongak. Iya, mencongak. Kalian hitung. Tapi waktu sekolah cuman kan masih sempat ya bawa ini ya, ada sempat dituliskan kertas kan. Ya, masa lu mau ngitung? Ya kan balik lagi dong, ini kan zaman dulu. Ini kan mereka nggak pernah namanya apa, Dor? Kalau Jawa bubur sumsum. Bubur sumsum. Bubur sumsum. Bubur. Yang paling bukan, kok bubur. Itu metode perhitungan. Nah, terus berarti ngitung. Nih, yang ekonomi tumbuh, lapangan kerja yang tercipta karena MBG ini berapa banyak? Bapak kemarin menjelaskan targetnya 1,5 juta lapangan kerja baru. Belum termasuk penyedia-penyedianya ya, supplier beras, supplier susu, telur, sayur, ayam, tahu tempe. Yang seru lagi, gua sampai boleh nggak kita berkunjung ke sana? Boleh. Ada satu SPPG yang kita lewatin nih. Yang kita lewatin ada satu SPPG, itu dulu resto tapi tutup karena bangkrut. Sepi pengunjung, akhirnya dirubah jadi SPPG. Tunggu Jo, aku penasaran. Aku nggak tahu apakah dibahas di situ atau enggak. Karena yang kita baca dari media, itu banyak insiden dalam proyek MBG. Betul. Ada kasus keracunan, ada kasus nampannya katanya. Mengandung bahan, dan seterusnya. Sama ada kasus lagi yang katanya untuk yang telat bayar. Ya, telat bayar. Banyak SPG yang mau reimburse nggak dibayar-bayar. Dibahas nggak di situ? Dibahas. Semua dibahas. Dan ada satu yang disampaikan Bapak dan itu sudah dirilis ya. Itu targetnya adalah 0 keracunan. Zero tolerance dong berarti. Zero tolerance. Karena SOP-nya sudah jelas dan keracunan itu harusnya nggak terjadi. Keracunan ringan ya ini ya. Itu harusnya nggak terjadi. Jadi arahan presiden itu ya. Zero tolerance. SOP-nya udah jelas. Dan angka Bapak bahkan apal. Yang keracunan ada 3.000 orang 8 bulan. Kemudian terjadi di 16 titik. Itu Bapak apa? Itu mencongak ya? Iya, disebutin satu-satu. Kemudian untuk soal makan bergizi gratis ini bukan sekedar angka-angka statistik. Tapi ini adalah sebuah kinerja untuk melayani anak-anak Indonesia. Maka disampaikan langsung di depan kepala BGN, disaksikan pemret-pemret dan orang-orang di luar semua yang mengikuti lewat online itu kan, supervisor SPPG itu, dan harus zero keracunan lah. Arahan presiden apa terhadap insiden itu selain zero tolerance? Apakah itu menyebutkan khusus ketika ditanya seperti itu kepala BGN menjelaskan ada permasalahan yang keracunan ini rata-rata adalah SPPG baru. SPPG baru. Jadi gini, dia belum mengerti timing antara kapan bagi makanan dengan kapan nih masak. Kapan masaknya. Nah, yang terjadi kadang-kadang terlalu lama. Harusnya udah dibagi.
makanan kan pasti ada Iya, ini ya iya. kesegaran. Nggak semua orang tuh perutnya kayak perut gua nih. Iya, perut, iya, iya. perut baja gitu kan. Kan ada yang sama laktosa susu kan sensitif. Sensitif. misalnya. Ada juga yang sama Sayuran tertentu mungkin sayuran nggak tertentu. cocok. Nah ini kalau terlalu kasus-kasus yang terjadi ini karena timingnya tidak tepat aja sebenarnya. Jadi kesalahan ada di manajemen tidak sesuai SOP. Karena ternyata Bapak sudah melakukan makan bergizi gratis ini sejak 2019. Oh gitu. Tanpa orang yang tahu. Ya nggak banyak. Waktu di partainya itu beliau menggagas makan bergizi gratis Sudah ini. dicoba di Sudah berapa? dicoba, ada melayani penerima manfaat itu 9.000 orang. Oke, di seluruh Indonesia itu? Bukan, itu hanya ada di Sukabumi. Oh, oke. Memang untuk project. Contohan. Dan tidak pernah ada masalah. Kasus-kasus, Makanya insiden keracunan gitu ya? Benar. Jadi gue baru tahu ternyata MBG ini udah dibikin sejak lama. Dari Jadi ini 2019. sudah terbentuk sebuah SOP yang rigid sampai dengan cara membaginya dan lain-lain. Baru ada itu monitoring, dikopas. evaluasi gitu kan? Betul. Baru dicoba Kopas kan? proyek Bener. nasional. Makanya Oke. dikagumi sama Presiden Lula ya waktu itu. Berhasil. Yang sampai kaget kok bisa ya Indonesia 8 bulan 25 juta. Berhasil 8 tahun baru 15 juta. Oke. Oh, Jadi dia 8 pengen tahun tahu. 15 juta. 8 tahun baru bisa 15 juta. Indonesia 8 bulan sudah 25 juta. Presiden menjelaskan nggak apa resepnya bisa? Resepnya adalah ikuti SOP yang ada. Jangan pernah ada yang meleset sedikit pun. Dan jangan pernah nutupin ketika ada sesuatu yang masalah. Nah, misalnya soal nampan yang mengandung babi itu Nah, gimana? kalau nampan itu kemarin sudah diteliti oleh beberapa ini ya, ada BPOM macam-macam itu Ya, ternyata lembaga-lembaga tertentu ya. Lembaga-lembaga itu sudah menyatakan bahwa ini bebas, nggak ada babi itu. Nggak ada unsur yang haram Nggak gitu ada ya? unsur yang haram. Oke, Oke. Jo, aku mau nanya Jo. Itu kan dari sesuai yang berita kan MBG itu kan katanya memang 10.000 ya. Ya, Pak, satu Per ini ya, yang per porsi ya. per porsi. Secara bisnis kalau itu kira-kira orang yang melaksanakan itu untung. Nah, ini yang lucu nih. Bapak kemarin menyampaikan, dulu ketika program ini berjalan, orang pada ketawa, waduh ini filantropi ini mah. Kayak yang Doro tadi tanyakan, soal pembayaran telat dan lain-lain. Ini harus orang yang duitnya gede nih, Iya betul. bla 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 gitu Iya. kan. Nah, lucunya adalah beberapa pengelola SPPG, itu kan rata-rata ada yayasan, ada Koperasi. paguyuban, koperasi, polisian dapat jatah, TNI juga ada. Nah, itu sudah berjalan. Yang ada sekarang setelah 4.000 SPPG, itu terjadi permintaan untuk buka SPPG lagi dari orang yang sama. Jadi misalnya Doro punya SPPG nih, Satu. Satu itu provinsi. bisa bikin lagi, dan itu Di provinsi yang sama? dalam satu Region yang provinsi, sama? region yang sama maksimal 10. Oke. Jadi Ya, itu ya, bisa ya. digunakan untuk misalnya nih satu yayasan nih yang orangnya banyak nih. Ayo kita bikin ini. Ini bukan filantropi. Ini memang menumbuhkan ekonomi masyarakat. Gitu. Itu yang terjadi di, berarti itu kalau nggak salah kemarin itu di bulan keempat setelah ini berjalan. Bulan keempat setelah ini berjalan dengan banyak sekali permasalahan kayak soal pembayaran, soal yang keracunan dan lain-lain, ada perbaikan signifikan. Karena kan sistemnya BGN itu kan dia bayar untuk 10 hari ya? Ya. 10 hari. Bayar untuk 10 hari, ada yang aglomerasi, ada juga yang yayasan. Ya, Jadi ya. ada beberapa, itu ada semua di website. Kemudian pesan Bapak Presiden adalah ketika ada permasalahan atau apa, segera lapor karena 24 jam, dan ini Bapak Presiden sangat concern. Ya, ya. Jadi Bapak ngelihat terus tuh, pertumbuhannya berapa SPPG-nya yang ternyata nggak oke, berapa yang ternyata pada di apa istilahnya dimakelarin. Ada loh yang kayak gitu, Dor. Nah itu berarti ada yang itu makhluk. Ada. Iya, Ada yang contoh kayak di dia- nyari izinnya doang, tapi nggak dikerjain. Betul. Lalu nanti dia tuh nyari investor sebenarnya. Berarti sama kayak ini dong, kayak subkon gitu ya. Bukan. Jadi bukan, dia bukan. cuman nitik aja dia. Dia cuman nitik, ngetek. Jadi ini wilayah ini dia daftar dulu nih. Daftar Ini dulu. Saya yang kelola nanti. Heeh. Tapi nggak terwujud-wujud. Tuh ada Tapi kan kasus. pastinya kan dia akan cari juga untung Nah, ya. itulah kenapa dibikin verifikasi 2 minggu. Ketika lu daftar, nggak ada pergerakan apapun, coret. dicoret gitu. Oh, jadi kayak dia untuk yang blocking seat begitu ya? Iya Iya, memang. ada Jadi, banyak kayak gitu. Ya, kalau dibilang sih ya beginilah. fakta Indonesia lapangan ini ya. yang memang kadang-kadang Saking saking gedenya, kreatifnya. saking gede dan saking kreatif ya. Tapi kalau kita lihat ya dong, ya MBG ini kan
sebenarnya manfaatnya bukan kepada siswa aja sebenarnya. Sebenarnya kepada Manfaat utamanya untuk penerima manfaat. Iya, maksudnya untuk penerima Iya. siswa. Betul. Tapi kalau dari Jo sampaikan Multiplier kan efeknya Multiplier efek, ya benar. ada di daerah sekitar ada stesen SPPG itu SPPG, karena ya. akan menumbuhkan industri. Benar, dan tertentu. yang tumbuh kemarin, jadi gua lupa minta bukunya. Kemarin dibagi buku, Nur. Isinya Isinya adalah menceritakan tentang, jadi Best practice? supervisor enggak, ini hanya benar-benar menceritakan tentang ternyata ada kemanfaatan. Kayak misalnya gini, ada cerita di satu SPPG di Sumatera Barat. Jadi dulu kan nanem itu loh, lemongrass. lemongrass. Di sana tuh kan banyak industri lemongrass. Yang gua nggak ngerti itu buat apa, tapi di sana pada mati itu ceritanya. Nah, setelah ada makan bergizi gratis ini, di sana jadi buat nanem tumpang sari ya. Ada bisa nanam kacang, bawahnya ada cabai. Ya, ada. Dan itu sampai sekarang tumbuh. Oke. Itu salah satunya itu. Kemudian ya tadi yang gua ceritain tadi yang di ada resto yang udah tutup akhirnya malah jadi catering. Oh, Ya. jadi hidup lagi. Jadi cateringnya ini MBG. MBG ya. Dan bulan depan dia buka satu lagi. Oh, oke. iya kan sebenarnya secara ini kan sama ya Dol bisnisnya. Secara flow bisnis Iya, ya. iya. Karena kan dia catering udah biasa, tinggal dia pindahkan dengan dia mengikuti Ini SOP sudah kan. punya customer tetap nih. Wih, Udah punya customer tetap, dan Bapak Presiden selalu mengingatkan ini yang namanya perwujudan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Jo, berarti kalian datang itu langsung di itu ya ada paparan ya? Paparan Nah, itu dari jam berapa? itu dari jam 10:30 sampai jam 3:30. Wih, Jam 3:30. Ya, 3 Itu jam berarti lebih. Prof Dadan Kepala BGN berdiri. waduh. Berdiri kan menjelaskan. Iya. Sampai dibecandain Ya ini untung bukan orang aku, kalau aku encok tuh udah. ini orang satu-satunya orang sipil yang berdiri 4 jam. berarti nah, setelah itu habis itu apa lagi? Nah, habis itu udah selesai nih, ditutup dengan Bapak nyapa para supervisor se-Indonesia itu, kemudian oke, selesai, kita tutup acara, makan. Makan lagi. Makan. Nah, makan Lah, pertama jam 10 dong. Oh, iya, Karena jam 12 kan nggak makan dong. Ya. Makan lagi setengah 4. Masa nggak dikasih cemilan gitu? Kagak ada. Oke. Minum Oke. doang. Habis makan, selanjutnya Makan bahas kan. apa lagi? Pas makan itu, tiba-tiba, ini makan bareng sama Bapak nih. Ya. Ini tinggal siapa nih, pesertanya siapa nih sekarang? Tadi, Rombongan EBG masih ada? udah pulang. Udah pulang. Yang makan rombongan gua sama pemret-pemret nih. Oke. Asik. Gua sama pemret. Berarti tamu VIP-nya ini berarti. Ya? VVIP ya. VIP luar biasa. Lagi makan nih, Dor. Lagi Oke. makan kan. Terus Apa Bapak yang dibahas? Bapak membahas seperti ini. Jangan pulang ya. Habis ini masih ada acara lagi. Widih. Waduh. Iya. Gua lagi makan, Nah. tiba-tiba ada yang datang, teng. Lah, gua kenal nih orang. Ah, siapa itu? Sekjen gua di PBNU nih. Widih. Gus Ipul. Yang ternyata Menteri Sosial. Aduh, lah, Gus, woi, Jo, lah kok di sini? Ya. Kaget dia kan. Dikira mau menggantikan posisi. Ampun, Gus Ipul. Wah, ada Gus terus? Ipul. Terus Terus? Bapak menyampaikan, nanti dengerin ya. Nanti akan ada paparan. Paparan. Saya akan rapat dengan 3 menteri. Oke. Gua baru lihat ada Gus Ipul. Tiba-tiba datang lagi. Ting. Siapa itu? Loh, Pak Zul Hasan. Zul, Menteri Perdagangan. Menko Pangan ya? Menko Pangan. Menko Pangan. Menko Pangan. Menko Pangan. Habis itu datang lagi Trenggono. Oh, ya, Menteri KKP. KKP. Bapak langsung menyampaikan, nanti kalian harus lihat, saya akan rapat dengan menteri. Yang akan saya rapatkan adalah 1, Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi itu. Oke. Yang kedua adalah Sekolah Rakyat. Yang ketiga adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan. Jadi lu semacam kayak menjadi saksi apa yang dilakukan presiden gitu ya? Dan Enggak, yang lucu adalah itu kan udah selesai nih makan, terus kita masuk pindah ruangan. Presiden langsung, Bapak Menteri, saya ingin laporan proyek program yang sebenar-benarnya, bukan yang membuat saya senang. Oke. Bapak Menteri sekalian disaksikan oleh
para pemimpin redaksi. Wih, tokoh masyarakat. Iya, tokoh masyarakat dan gua paling depan. Oke. Nih, gua liatin loh ya, Ya. petugas-petugas rakyat. Terus ada pesan nggak dari presiden? Ini nanti kalian boleh sampaikan keluar atau ini on the record, off the record kalau Ini on the bahasa- record. Oh, on the record. On the record. Yang saya sampaikan tolong sampaikan ke masyarakat. Oke. Biar Jadi tahu. ini bagian dari itu kan. Ya, Nah. kalau MBG tadi kan clear banget tuh, jelas. Iya. Nah, ini barang apa lagi di Koperasi Desa Merah Putih gitu Oke. kan. Wah, ini dijelaskan waktu yang pertama Pak Zul Hasan menjelaskan progresnya 80.000 Apa ini? 80.000 unit Koperasi Merah putih. Desa Merah Putih Oke. yang dulu diresmiin di Klaten ya. Betul. Bulan apa itu? Memang jumlahnya udah segitu. 80.000. 80.000. Jadi di Indonesia ada 80.000 Koperasi Desa Merah koperasi Putih. merah putih. Haus lagi Koperasi ya. Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih yang Kopdes. dilaporkan Zulkifli Hasan. Ya, Oke. tapi laporannya kalau dulu kan launching jumlah ya, Don. Mm-mm. Kalau ini udah launchingnya ini udah terkait fasilitas apa aja yang diberikan dan sudah Mm-mm. progresnya seberapa, Mm-mm. fasilitas yang udah itu pembelian obatan murah untuk Ya. masyarakat Ya. itu udah jalan cukup banyak sih kalau obat ya. Kemudian pupuk Mm. untuk masyarakat, kemudian sembako murah. Mm. Sembako murah. Jadi itu sebenarnya lebih bukan lebih gampang ya. Itu kan koperasi udah ada awalnya. Cuman ini di manage lagi dengan lebih bagus. Dikasih nama brand. Terus putih. diintegrasikan dengan lebih baik dan menggunakan Danantara kan itu. Oh, berarti semua untuk yang pembiayanya itu Iya, dari ini Danantara. kerennya. Danantara. Nah, ini kerennya adalah Bapak itu luar biasa ya. Dari rakyat kembali lagi ke rakyat. Mm. Makanya beliau selalu dulu menyampaikan ada BUMN udah ada tantim-tantim apa-apa semua untuk rakyat. Makanya semua tarik ke Danantara untuk membiayai salah satunya koperasi. Sama penerbitan SBN kemarin untuk Iya, pembiayaan ada koperasi. SBN kemarin. Karena ada hal yang luar biasa di situ. Apa itu? Nih yang gua gokil sih. Mm. Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan bisa menyumbang listrik 10 gigawatt. Mm-mm. Itu untuk memenuhi listrik masyarakat 1,5 juta unit rumah Di Satu ya. seluruh Indonesia. Satu itu. seluruh Indonesia. Tapi bukannya listrik kita oversupply? Bukan, Dor. Ini strategi ngirit ala Bapak Prabowo nih. Mm. Jadi koperasi-koperasi itu nanti sudah ada kerjasama. Mm-mm. Kemarin pas datang di parade militer itu kan, ada kerjasama yang sudah di-approve. Nanti koperasi desa ini akan menjadi solar panel. Oke. Jadi Pak Prabowo kembali asta cita pemerintahan saya ini yang kita concern itu salah satunya selain ketahanan pangan, Ketahanan juga energi. ketahanan energi. Jadi maksudnya koperasi itu menjual solar panel. Iya, bukan menjual ya istilahnya ya. Apa? Berarti menyediakan ya? Ya koperasi kan ada member ya. Ya, ya. Nah, member-membernya itu akan dapat listrik Hmm. dari solar panel yang Dikelola oleh koperasi. dikelola oleh koperasi tersebut. Kerjasama tentu saja tetap dengan PLN Iya. dong. Oke. Iya, dengan PLN. Ya, Lah, ya. ini- Karena kan kalau dihitung-hitung harganya kan itu jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah dan ada aturan hukum di mana tidak boleh membeli under harga sekian-sekian itu apa Ya, ya, istilahnya ya, ya. ya. Nah, itu kemarin disinggung juga oleh Bapak. Tapi itu kan sebetulnya konsekuensinya jadi mengurangi pendapatan PLN bukan? Iya, iya. Iya kan? Heeh. Dibahas nggak itu? Dibahas kantong kanan kantong kiri Ya, ya, istilahnya ya, ya. ya, Heeh. ya, ya. PLN masih bisa memperoleh di Ada margin karena PLN itu kan berdasarkan ini ya, dia nentuin tarif itu kan ada R1 apa ya, ya. B Kata apa. golongan. golongan. Ini memang konsumen. diberikan untuk golongan yang hanya rumah. Oh, Di mana rumah ini sebenarnya dengan Konsumen paling 10 rendah, kan? giga ini cukup gitu loh. Ya. 10 gigawatt ini cukup untuk rumah. Dan tentunya listrik yang lain ya untuk industri, untuk hal-hal lain yang terkait dengan hilirisasi. Ya, ya. Gitu. Oke. Sebelum sampai situ ya. Ah. Waktu Pak Zulhas memaparkan laporan kan dia Laporan. perkembangan koperasi Merah Putih gitu Iya, ya. iya. Lu ngeliat nggak ada yang menarik nggak dari paparannya? Yang mungkin netizen kan belum tahu juga Iya, perkembangannya gitu Iya. ya. Mungkin ada capaian baru kah? Gitu karena yang terdengar itu kan
yang suara-suara negatif kan? Ini kayak judul-judulan aja nih sebenarnya, bla 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 gitu Ya, kan. Nah, ya. nah, itu di situ dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bahkan setelah launching aja udah dilaporkan kemarin kemanfaatan untuk para anggota. Karena sebenarnya itu kan nggak jaring anggota baru ya. Ya. Sudah ada existing anggota dulu, nggak tahu KUD atau apa mungkin. Ya. Dan tidak ada keteraturan yang rigid sehingga kadang-kadang ada yang bikin KUD sendiri karena di sini banyak yang mau minjem nih, yang akhirnya nggak ada yang balikin. Nah, di sini yang kemarin disampaikan oleh Pak Zul Hasan itu lebih kepada sebuah pencapaian-pencapaian baru di mana masyarakat lebih bergairah lagi untuk berekonomi di desanya masing-masing. Ingat nggak apa sih yang baru, yang capaian baru? Capaian baru yang pasti ya kalau tadi di selain desa-desa, jumlah sekarang berapa tadi 80 ribu. 80 ribu. Apa lagi tuh? 80 ribu, kemudian pengadaan pupuk ya, juga bisa diakses dengan itu. Saya gratis kan sekarang. Ya. Gratis dan melalui koperasi tersebut. Kemudian juga koperasi tersebut nyambung juga dengan cek kesehatan gratis. Ya. Kemudian jadi paket ya? Oke. Jadi paketnya itu benar-benar kalau dulu kita mungkin terbiasa dengan bansos gitu kan. Kalau ini sudah enggak. Sekarang semua itu sudah semuanya terdaftar, tercatat dengan baik dan benar melalui apa istilahnya? DTSN atau apa itu? Itu data yang sekarang diperbarui. DTSN ya namanya. DTSN. Jo, yang tadi kan Dirmu sampaikan kalau koperasi ini kan ada juga ya pembiayaan untuk apa? Untuk yang tadi untuk yang pupuk ya. Apakah ini ada untuk yang kaitan nggak sama yang sebelumnya tadi pembahasan awal yang makan gizi gratis? Oh, beda dong. Kalau makan bergizi gratis ini maksudnya pupuk untuk yang pengusaha sayuran dan iya dong. Oh, berarti semua programnya Jadi Bapak ini membuat sebuah istilahnya hub kerakyatan gitu loh. Hub itu menggabungkan apa aja? Koperasi, makan bergizi gratis, kemudian sekolah rakyat. Ini lebih spesifik lagi, ini seru ini nanti ya. Sekolah rakyat, kemudian untuk cek kesehatan gratis, kemudian obat-obatan. Iya. Ini benar-benar hub yang benar-benar yang langsung ke bawah ya, langsung ke masyarakat. Nah, gue jadi ingat pas baca Paradok Indonesia. Di situ kan ada sebuah gambar yang manusia sedang berlari gini dan memang dari dulu Bapak itu selalu pengen isi otaknya penuhin isi otaknya, penuhin perutnya, terus satu lagi jaga kesehatannya. Oke. Itu ada gambar di buku 3 pilar berarti itu ya. Otak, perut, dan kesehatan badan. Itu adalah modal supaya bangsa ini kuat. Nah, koperasi ini akan ada terobosan juga kalau nggak salah di bulan Oktober berarti. Bulan depan. Nah, di bulan akan ada apa nih kira-kira? Yang solar panel itu. Oke. Udah akan dimulai. Itu skemanya gimana sih, Jo? Namanya? Solar panel tuh gimana skemanya tuh? Maksudnya semua anggota dapat fasilitas solar panel. Koperasi itu kan akan dibangun. Jadi misalnya gini, Nor. Ada 2 daerah nih. Daerah A, daerah B. Ini kan desa nih, koperasi karena koperasi desa kan. Dia akan dipasang solar panel, dia akan dipasang solar panel. Mereka akan saling menyubsidi gitu loh untuk kebutuhan sekitar anggotanya. Jadi misalnya nih, ada yang kurang nih listriknya nih. Yang tentu saja ini pakai skala prioritas ya. Prioritas dari masyarakat yang paling tidak mampu lah. Paling kurang beruntung akan dapat jatah. Karena targetnya Bapak adalah semua yang kurang beruntung harus kita samakan nih. Ya. Tidak ada satupun orang yang ketinggalan ya. No one left behind ya. Itu yang disampaikan. No one left behind gitu. Mantap lah. No one left behind. Kalau teknisnya secara detail mungkin kita bisa cek besok di bulan-bulan 10 ya. Itu akan dimulai bangun-bangun itu. Ini berarti Mas solar ini baru banget. Ya, baru ya. Baru kemarin. Makanya, selain itu apalagi insight atau sesuatu yang baru yang belum banyak dikasih tahu orang gitu. Kalau koperasi kayaknya itu ya. Itu aja. Yang lebih menarik. Itu berarti yang koperasi ini. Nah, ini koperasi udah. Iya. Itu dari jam 4 sampai jam. Jadi ngomongin koperasi, ngomongin sekolah rakyat, ngomongin kampung nelayan merah putih itu sampai jam 7:30. Oh, itu dari semua jam 4 sampai 7:30. Malam. Nah, yang membuat kita
tersentuh nih ya. Itu ketika Gus Ipul memaparkan tentang sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Ini kan sekolah rakyat itu kan sampai sekarang itu siswanya sudah 1.600. Yes. Gua persisnya agak lupa 1609 atau berapa, tapi 1.600 siswa sekolah rakyat. Dan di situ gua baru ngeh kalau ini memang khusus untuk yang kurang beruntung. Ekstrim, kemiskinan ekstrim. Iya, kurang beruntung kan? Ya, sangat kurang beruntung itu. Ini yang mendasari Bapak membuat sebuah gagasan sekolah rakyat ini karena melalui yang sudah ada ini ada beberapa orang yang memang tidak mendapatkan itu gitu loh. Bahkan dia gimana mau sekolah, buat makan aja orang tuanya masih bingung. Iya kan? Iya. Masih bingung gimana mau sekolah. Iya. Nah, ada 1.600 yang sudah di beberapa sekolah rakyat ini. Saya agak lupa berapa jumlahnya. 1.600 ini dilaporkan bahwa ada kepercayaan diri yang meningkat di kalangan anak-anak ini. Awalnya mereka anak minder semua, Dor. 1.600 anak ini minder karena mereka sangat miskin. Sangat miskin yang kadang mau ini gua sedih banget ketika Gus Ipul menceritakan bahwa ini ada beberapa anak yang belum tentu sehari itu makan. Astaga. Belum tentu dalam satu hari dia makan. Wow. Gimana mau makan? Orang tuanya sangat miskin. Sekolah rakyat ini luar biasanya adalah, nih misalnya nih, gua keluarga miskin banget nih ya. Nggak bisa nyekolahin anak, kemudian ngasih makan anaknya pun belum tentu kan? Dalam sehari makan kan? Gua aja belum tentu. Kan? Terus dia sekolah di sekolah rakyat. Sekolah rakyat, tentu syaratnya kan ya sederhana ya, gampang ya, surat miskin dan lain-lain itulah. Anaknya akan dibawa, ini kan boarding nih sekolah nih. Dia akan di boarding, mondok. Dia mondok, makan dijamin, seragam dijamin, buku pelajaran dijamin, semua dijamin. Pokoknya sekolahnya juga nggak bayar. Sekolah nggak bayar, dikasih seragam. Ada cerita-cerita menyentuh dari... Banyak banget. Yang paling menyentuh adalah ketika si anak di boarding oleh pemerintah, rumahnya dibedah. Nah, dibedah. Dibedah maksudnya gimana? Diperbaiki. Dibedah. Kayak bedah rumah yang kayak bedah rumah. TV itu. Bedah rumah. Dibikin layak. Dibikin layak, diberikan akses cek kesehatan gratis. Ya paket lengkap tadi ya. Ini berarti paketnya semua lengkap. Itu dia. Ya? Itulah kenapa ini gue sebut tadi hub kerakyatan. Enggak. Itu yang dapat tuh dari 1.600 siswa yang masuk ke sekolah. 1.600 siswa. Sekian kan. Itu semua orang tuanya atau keluarganya di bedah rumahnya gitu enggak? Sebagian besar. Kalau Bapak sih kemarin menyampaikan semua. Karena mereka ini, Nur, kadang-kadang... Enggak, soalnya ini aku nggak pernah baca di berita gitu. Iya, benar. Kemarin kan? Saya sampaikan, Bapak, ini program sebaik ini, kok tidak ada berita. Ada jawabannya ternyata. Apa itu? Semua sudah disampaikan di laman channel YouTube-nya Kementerian Sosial. Pas gua cek ternyata benar, Nur. Rata-rata mereka tuh... Enggak, aku tolong dikoreksi juga. Enggak, ini kan sebenarnya mengenai cara kontennya aja sih. Kalau Bukan, ini kan para pemimpin redaksi itu. Iya. Ya kan? Mereka disodori fakta bahwa ini ada program gini. Aku sih nggak pernah baca itu ya. Sama aku Mungkin juga. kelewat. Mereka juga nggak pernah baca, Nur. Loh, kok bisa? Semua nggak pernah baca di situ. Itulah yang kemudian Bapak menyampaikan, inilah tujuan kita ada di sini semua. Supaya semua kita bisa mengamplifikasi apa yang kita kerjakan. Tapi lo tahu sendiri kan, di sini media paling seneng ngurusin politik. Nah itu fakta itu. Ini kan sebenarnya sesuatu yang kayak tadi sampaikan Jo sih, mau makan udah dibiayain sama MBG. Orang tuanya udah nggak mikirin lagi. Maksudnya dia harus nangis. Ada anak yang dia bahkan sejak lahir belum pernah punya kasur, lu bayangin. Belum pernah tidur di kasur? Belum, ya gimana tidur di kasur, punya aja kagak. Makan aja itu mungkin dulu loh. Belum pernah sedih loh serutin ini gitu ya. Dan yang keren dari sekolah rakyat itu apa, Nur? Apa tuh? Itu kayak talent scouting. Wah. Jadi lu nggak mesti harus ngerti matematika karena lu demennya seni. Oh, kayak sekolah-sekolah alam gitu ya? Iya. Bener-bener minat bakat aja nih. Kurikulumnya ya. Berarti fokus kepada si minat anak ini aja. Karena memang ya ini maaf bukan apa-apa ya.
untuk beberapa mereka yang kurang beruntung dengan kemiskinan ekstrim itu sangat rentan dengan gangguan-gangguan sosial. Contohnya gini, kemarin disampaikan juga dan itu di depan Bapak Presiden. Bapak Presiden mendengar itu kemudian prihatin, harus segera kita perbanyak nih sekolah rakyat. Kenapa? Ada 5% laporan di mana rata-rata anak-anak yang di sana itu homesick. Nah, nggak pernah keluar rumah. Nggak pernah jauh dari orang tua. Iya, betul. Artinya gini, nggak ada yang lebih home sweet home lah. Iya kan? Iya. Walaupun gua tidur di kardus juga itu. Ya, ini rumah tapi gua. Angkanya turun terus tuh. Angka mereka, yang homesick. Iya, awalnya tinggi karena mereka kok gua tidur senikmat ini, gimana orang tua gua. Setelah diinfo orang tuamu aman karena rumahmu dibedah. Diperbaiki lah. Iya. Kalau inovasi, diperbaiki. Kalau itu gitu programnya, gue lupa namanya, tapi sudah rilis nih di berita disampaikan oleh Gus Ipul, ada semacam jaminan sosial lumayan banyak tuh. Jaminan jadi ini programnya Kementerian Sosial ya? Iya. Atau kalau kurikulumnya Kemendiknas. Oh, kerjasama kan? Tapi kalau untuk yang launching, renovasi rumah, itu Kemensos. Itu Kemensos. Jadi memang digabungkan. Iya. Kerjasama antara beberapa kementerian ya. Oke. Itu yang tadi yang siswa yang 5% itu maksudnya apakah semuanya homesick? 5% ini ada yang homesick, ada yang kasusnya ngerokok. Ya karena memang lingkungan ya. Latar belakangnya kan dan itu Bapak Presiden juga memahami hal tersebut. Yang penting ada progres. Oke, 5%, besok turun lagi dong. Sampai akhirnya 100%. Karena ada kepentingan untuk multiplier efek. Jumlah sekolahnya. Oh, jumlah sekolah. Iya, targetnya lumayan gede soalnya 150.000. Cuma dari semua kasus nggak ada yang kasus yang kabur ya? Kan saya tahu kalau ada yang mondok kan biasanya begitu ya. Makanya saat ini yang dilaporkan nggak ada yang kabur. Kalau nangis ada. Ya itu. Nggak, Gus Ipul sebagai Menteri Sosial memaparkan nggak gitu ya? Apakah ada antusiasme di kalangan orang tua atau penolakan atau apa? Awalnya nggak percaya orang tua ini. Orang tua nggak percaya kok dapat. Iya, berkah. Kok anak gue diambil gitu kan? Oke. Tapi setelah tahu beberapa, akhirnya mereka sangat bersyukur ada program ini. Bisa dilihat di YouTube-nya Kemensos itu. Oke. Itu memang sangat mengharukan ya, sangat mengharukan. Itu sekolah rakyat. Gue juga baru ngeh di situ. Akhirnya gue kulik kan. Oh, dan itu orang-orang hebat tuh yang di situ ya. Ada Profesor Muhammad Nuh. Oh, MNU, bekas Menteri Pendidikan ya? Menteri Pendidikan, bekas Menteri MNU, Kominfo juga. PBNU juga tuh? Iya, PBNU. Ya, itu sama satunya ESQ itu, Ari Ginanjar. Oke, mereka sebagai staf ahli, staf khusus mereka atau apa? Bukan, khusus untuk sekolah rakyat. Oh, maksudnya jadi kayak semacam untuk mendampingi kementerian. Oke. Mendampingi kementerian untuk melihat kalau kurikulum kan udah ada Kemendiknas. Nah, ini melihat dari sisi lain nih. Karena program ini Bapak sangat seneng karena ini memungkinkan yang tidak mungkin bagi orang-orang yang tertinggal. Apalagi, Jo, sesuatu yang dipaparkan Gus Ipul dan wah ini gue baru tahu nih. Insight atau wawasan baru, kayaknya data itu baru. Sih. Itu aja gue udah gokil sih nih. Iya. Artinya kok bisa ya negara memperhatikan sesuatu yang tidak diperhatikan. Iya. Kan ini orang yang nggak punya akses, Dor. Iya, betul. Sama sekali nggak punya akses, bahkan dia nakal juga. Oke. Lah iya dong, kalau ya memang kondisinya begitu. Iya, karena memang keadaan ini khusus, ekonomi dan sosial. Khusus, kurikulumnya juga khusus dibikin menjadi minat bakat itu tadi. Iya. Karena kan nggak mesti semua juga udah bisa baca dan tulis. Tapi sekolah rakyat ini udah jalan berapa lama? Sekolah rakyat ini udah kurang lebih 4 bulan ya 4 bulan ya. 4 bulanan. Dari peresmian pertama sekolah rakyat 4 bulan. Ya kurang lebih 4. Kita nggak ingat persis lah. Iya. Nah, lalu apa arahan Presiden terkait dalam program sekolah rakyat ini? Mungkin karena melihat laporan dari Gus Ipul. Pak, ini kita begini. Kembali lagi, Presiden ini orang yang sangat detail sekali. Bertanya, orang miskin ekstrim ada berapa banyak? Sekian, Pak Presiden. Anaknya berapa? Sekian, Pak Presiden. Berarti berapa sekolah rakyat yang harus dibangun? Oh, oke. Ketemu angka di akhir tahun ini itu
berapa ratus gitu. Gua agak lupa deh. Gua agak lupa, tapi ada target yang harus dicapai 150.000 anak. Akhir tahun ini? Enggak, itu di tahun depan deh. Kalau akhir tahun ini agak susah ngejar segitu ya. Karena kan faktanya sekarang ini baru 1.600 kan. Dibahas nggak? Target itu kan butuh anggaran. Betul. Ini kan yang banyak ditanyakan masyarakat. Itu gimana ceritanya? Jawabannya sama seperti yang tadi. Danantara udah disiapin tuh ini. Loh, sama juga kayaknya. Sama. Jadi Bapak ini adalah gini. Gua nanya kan waktu itu, semuanya Danantara gimana? Nah, BUMN kita itu kan harus untung nih. Karena ini badan usaha milik negara, di mana keuntungannya nanti untuk rakyat. Ya. Diambil oleh Danantara ini kan sekarang kan. Dikelola Danantara, dan Danantara membiayai semua program-program unggulan yang di tadi Astacita. Ya. Berarti semua tuh MBG, koperasi, semua. Terus sama sekolah rakyat. Nah ini yang seru nelayan, nanti kita cerita ya. Tapi yang sebelum pasti sampai ke situ, ya itu tadi terus. Yang pasti adalah bahkan diterbitkan SBN. Iya, SBN kemarin. Untuk Danantara. Karena program ini, kalau Presiden menyampaikan program ini tidak bisa kita hentikan, harus dipercepat, karena apa? Ini menyentuh langsung ke masyarakat. Contohnya kayak makan bergizi gratis tadi ya. BGN tuh langsung transfer loh ke SPPG. Nggak ada lewat ini, lewat itu. Langsung direct transfer. Dan 10 hari. Untuk itu kan ditransfer untuk kebutuhan. Tapi kan ada orang curiga. Memang dari si pengusaha dapat transferan dari ini. Tapi ada yang curiga. Iya, gua ditransfer, tapi gua harus ngasih sogokan ke ini supaya cepat. Ada gitu kan cerita? Ada. Itulah kenapa di BGN itu ada KPK. Ada KPK dan satu lagi apa, Dor? Gua agak lupa. Yang badan kayak inspektorat gitu. BPK ada. Bukan BPK namanya, BPIP yang mana ya? apa gitu. Untuk mengawasi. Untuk awasi apa? Yang tadi Noro. Oh, mungkin ini. Untuk mengawasi untuk yang flow ininya, duit, uangnya. Apa namanya? Itu loh, si PPATK. Bukan PPATK. Gua lupa namanya apa. Yaudah, terus pokoknya ada lembaga lah. Ada lembaga di situ, dan kemarin disampaikan itu KPK aktif tuh. Aktif. Iya. Memang untuk ngawal ini. Kenapa harus dikawal? Supaya dipastikan bahwa ini benar-benar dari BGN transfernya langsung ke SPPG. Dan ini nggak ada untuk yang sogokan ya, maksudnya gitu ya? Nggak ada. Ya maksudnya KPK hadir di situ untuk pastikan itu. Semua gratifikasi, penyalahgunaan, korupsi, macam-macam kan. Itu. Dan memang ini rigid banget sih. Kalau gua lihat itu, bahkan beberapa Pemret pun Unilubis sampai saya sangat optimis dan mengakui bahwa program ini sangat bagus. Yang mana nih? Dia bilang itu yang mana? MBG. Oh, MBG. Oke, udah kan bahas MBG. Ini gue ambil dari orang yang Pemret yang agak skeptis sama pemerintah. Iya kan? Bukan apa-apa. Kalau Unilubis kan dari dulu selalu yang nyerang kan, kurang quote on quote kan nyerang ke Bapak terus nih sejak zaman sebelum. Tapi bahkan orang yang selalu nyerang pun malah diundang ya? Itu dia. Bapak ngundang itu nggak ada. Nanti tolong tulis ini ya. Nggak ada pesan-pesan itu? Nggak ada. Saksikan, simpulkan, beritakan. Pastinya sederhana loh, saksikan, simpulkan, beritakan. Iya. Tapi kan nggak semuanya boleh disiarkan dong. Iya, nggak. Lah kan yang tadi disampaikan ini kan tadi on record. Ini yang on the record. Ini on the record. On the record. Terus berarti ada yang off the record nih. Banyak. Bentar, kita bahas dulu untuk yang selanjutnya. Yang selanjutnya Kampung Nelayan ya. Nelayan. Ini sesuatu yang sangat baru. Tadi gue sempat nanya ke AI kan. Dipaparkan oleh Trenggono, Menteri KKP. Oke, apa yang disampaikan? Ini menarik banget. Ya, tadi gue sempat jadi di bukan kaleng-kaleng ini ada anak Papua Barat. Salah satu kru itu anak Papua Barat, dan dia sangat memahami tentang dunia nelayan karena dia nelayan. Jadi program ini sebenarnya melanjutkan lebih advance lagi dari kampung nelayan modern yang ada di Biak. Jadi di Biak itu ada kampung nelayan modern oleh KKP. Ini dibikin lebih keren lagi, di mana di situ KKP melakukan pemilihan koleksi,
Kok koleksi? Pemilihan itu apa namanya? Kurasi. Kurasi. Desa mana yang Kampung. layak? Ya, kampung mana yang layak? Syaratnya satu adalah 80% penduduknya nelayan. Oh. Itu dulu satu. Syarat Makanya oke. paling banyak di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur banyak sih. Oke. Di Indonesia Timur. Sekarang Don. jumlahnya berapa? Kampung target nelayan itu. target totalnya 1.100 kampung. Sampai tahun Itu 2026. oke, tahun depan. Tapi 1000. 2025 Mm-mm. itu sudah ada 100 kampung nelayan. kampung nelayan merah putih. Kebanyakan di Indonesia Timur. Rata-rata di Indonesia Timur. Oke. Syaratnya tadi 80%. Syaratnya 80% itu penduduknya nelayan. Oke. Apa yang akan dilakukan di sana? Nah. Yang pertama adalah seperti tadi, ini tentang hub kerakyatan lagi. Hmm. Jadi ini akan misalnya nih kampung A, penduduknya 80% nelayan, Mm-mm. dimodalin. Oke. Untuk apa Kapal- modalnya? Satu, kapal nelayan yang stainless steel. Hmm. Kapal. Bukan yang fiber ya? Bukan fiber, bukan kayu. Kenapa? Hmm. Urusannya sama daya jelajah dan daya tampung. Hmm. Ini akan menjadi kapal nelayan modern yang seperti negara-negara sebelahan. Oke. Ini crawl gitu ya? Mungkin crawl ya namanya Pukat ya. Mungkin ya, tapi Ya. bukan yang cantrang dan lain gitu ya. Iya. Ini memang benar-benar yang untuk nangkep dalam jumlah banyak, Mm-mm. tempatnya jauh. Ada storage-nya juga. Nah, yang kedua dibikin dermaga. Oke. Di kampung itu dibikin dermaga, dibikin dock, Mm-mm. dock perbaikan kapal, dibikin cold storage. Hmm. Dibikin cold storage, dibikin tempat pelelangan ikan, dibikin menara, apa ya itu, lighthouse itu apa ya, mercusuar ya, Mercusuar. mercusuar, kemudian dibangun tempat wisata bahari. Oh. Itu atas sokongan dana pemerintah semua. Danantara. Danantara lagi. Danantara lagi. Oke. Jadi podcast ini kayak ngiklan Danantara. Tapi itu benar. maksudnya memang Nggak, itu satu kampung dapat berapa jatahnya? apanya? Kuota bantuan. Ada tapi gua lupa ya. Yang gua Oke. ingat cuman kapal itu kalau nggak salah itu 7 miliar. Satu kapal. Satu kapal. Satu kampung dapat berapa kapal? Satu kampung itu gua kurang inget ya berapa kapal ya. Tapi Tapi lebih dari satu. kalau yang gede sih satu ya Nur. Karena itu kan Oke. nanti akan dikelola secara bergantian gitu ya. Ya. Nanti yang pagi nelayan grup A. Nggak, itu. Tapi oke, nanti oke. untuk yang pengelolaannya tuh dari apa? Koperasi juga. Oh, dari sama juga. Koperasi Desa Merah Putih. Oh, berarti pengelolaannya sama ya? Pengelolaannya sama. Nah, ini kan yang menarik adalah sebenarnya kan banyak nih pemain-pemain penangkap ikan dengan kapal gede ini udah banyak nih. Ya. Udah banyak. Terus mereka main sendiri, ngelola sendiri. Nah, ini dengan adanya kampung nelayan Merah Putih ini, nantinya pemain-pemain besar ini akan ngambilnya di TPI yang ada di kampung nelayan Merah Putih. Nggak, Ju. Aku sebetulnya belum paham ya. Ya. Karena aku juga baru mendengar sekarang ini ada kampung nelayan Merah Putih. Merah Putih, betul. Apa tujuan pemerintah yang digagas oleh Presiden Ya. Prabowo ini kan Aha. membuat program kampung Ya, kampung nelayan Merah menarik Putih? banget ini. Ya. Ah, ngapain sih bikin Nah, itu? Kembali lagi ini tentang Paradok Indonesia. 80%, kenapa 80%? 80% kampung yang isinya nelayan semua. Karena di 80% kampung yang isinya nelayan semua, itu produktif banget nangkap ikan, Oke. tetapi kemakmurannya tidak pernah mereka nikmati. Oh, Mereka iya. akan miskin terus. Ya. Kenapa? Karena ada rantai pasok yang salah. Mereka jadinya adalah nelayan, tapi hanya jadi kuli nelayan. Ya, Nyariin maklar-maklar ikan. itu kan. Iya, betul, tengkulak. Nah, tapi berarti itu akan Kalau dikelola dengan baik, ini bisa menumbuhkan pesisir di sekitarnya. Ya, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke. Dan itu ada kajiannya dari KKP. Wah benar, ternyata kalau 80% ada nelayan, ini harus dijadikan sebuah tempat yang menjadi ekosistem bisnis bahari. Ya. Makanya dibangun juga di situ tempat wisata juga. Nah, ini berarti sekalian nggak dia bisa langsung jual itu hasilnya di situ? Bisa. Karena bisa. ada tempat pelelangan ikannya. Ada tadi. tempat Ada pelelangannya, ada. Itu dipikirin Pak Presiden semua ya. Ini Bapak ini mengerjakan semuanya ini bisa nggak ya? Kalau bilang nggak bisa tapi itu sudah pada jalan, gitu loh. Oke, nah
Pak Trenggono menyampaikan paparan, dia menyampaikan hal-hal yang menarik nggak? Apa temuan sejauh ini sudah tadi berapa kampung nelayan tadi 100 ya? Targetnya yang tahun 2025 ini akan 100, tetapi yang sudah dicoba itu di daerah mana? Gua lupa lagi tuh. Ada nggak cerita mungkin kegagalan atau kesuksesan? Tantangannya di mana sih? Kalau tantangannya sebenarnya potensi tantangan ya. Kalau tantangannya gue belum ada disampaikan karena itu semuanya ceteris paribus ya. Semuanya serba oke saja. Tetapi kalau potensinya gue amat sangat yakin nanti akan jadi rebutan tempat mancingnya nih, titik mancingnya. Gitu. Apalagi kan kita lawannya kan korporasi-korporasi gede. Dan dari luar juga. Dan dari luar. Itulah kenapa semua program ini diamankan oleh Bapak dengan kerjasama dengan TNI. Gitu loh. Supaya memastikan ini jalan sesuai seperti apa yang kita rencanakan. Jadi ada pendampingan dari TNI. Ada pendampingan. Sama seperti... Itu terbayang nggak nanti ada, wah ini militerisasi di nelayan? Gitu. Enggak sih. Karena ada percontohan di Biak itu memang harus ada TNI. Kalau enggak, nih yang di Biak yang terjadi nih. Tadi gua nanya ke Ai ya. Apa yang terjadi di Kampung Nelayan Modern Biak? Di Kampung Nelayan Modern Biak produktivitasnya tinggi, tapi kadang-kadang ketemu sama nelayan dari negara sebelah selatan kita. Yang di sana alatnya lebih canggih, sehingga dibutuhkan bantuan dari TNI. Pengawalan, Bakamla. Itu. Bakamla. Jadi nggak ada itu militerisme nggak ada, karena itu sudah ada contohnya dan ini dikembangkan secara lebih bagus lagi. Berarti memang unsur TNI di sana kan hanya untuk yang pengamanan ya? Ya, maksudnya nelayannya sendiri tidak keberatan. Enggak. Bahkan justru merasa terbantu. Terlindungi dong. Iya. Karena kan ada beberapa wilayah yang itu Indonesia tapi mereka selalu ngomong ini Australia. Ya, sengketa gitu lah. Sengketa perbatasan. Oke. Gitu. Nah, itu Jo, berarti nah ini ini aku mau pengen bahas sebenarnya sih. Iya. Berarti kan, ya minum dulu lah. Oke, nah ini kan berarti sampai 7:30 ya Kak Jo. Setauku dia ini sampai jam 1 Loh. Gak bisa dihubungin. Nah ya aku mau tanya apa yang terjadi setelah 3 menteri tadi paparkan? Dari 7:30 ke jam 1 dirimu ngapain? Saya cuma dapat foto makan Indomie. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah waktu itu ini setelah menteri paparan, udah menteri paparan kan, pulang udah menteri pada pulang nih. Terus Bapak langsung minta, ayo semua kita duduk di meja bundar ini. Wah, tempat gua dong. Di mana? Pas di depannya. Lurus. Head to head. Head to head. Aduh, ini gimana ya? Ya. Tapi aku mau tanya gimana rasanya rasanya gimana? Aduh, gimana ngobrol-ngobrol asik-asik gitu kan? Aku pengen tahu, ya. Ini kan menteri pulang. Terus kenapa kalian masih ada di situ? Karena ada permintaan dari beberapa pemret untuk Bapak menjelaskan tentang tuntutan 17+8. Ini nih, netizen harus tahu nih. Kan aku udah lihat itu, udah diposting sama, udah banyak yang posting ya. Ada dari Topol, ada posting, ada dari untuk yang Banana juga ada posting ya. Nah itu gimana sih katanya? Nah, ada tuntutan, ditanya tentang tuntutan tersebut, kemudian Bapak, oke, ayo kita duduk di sini kita bahas ini, gitu kan? Ya, Pak Presiden udah tahu ada tuntutan 17+8 itu. Ada dong, Bapak itu sudah nyiapin. Berarti kertas yang dibawa itu? Iya, itu dari Bapak itu. Isinya udah ada dari situ terus. Karena Bapak ngerti nih, ini pasti nanti bakal nanya akan ditanyain. Karena ini lagi ngehit kan. Ya. Bapak udah nyiapin di mejanya. Saya sebentar, berarti kertas itu yang bawa? Itu Bapak yang punya. Bapak Presiden yang bawa? Bapak Presiden. Ada fotonya. Ya. Ada fotonya. Bapak udah lihat itu, udah dicoret-coret juga sama Bapak kan. Karena tuntutan buat Bapak ada 2 itu kan. Yang soal apa? Penarikan TNI sama pembentukan tim independen pencari fakta terkait kasusnya Afan gitu. Ya. Nah, yang menarik adalah sentilan dari Bapak nih. Kenapa tidak ada tuntutan tentang seorang karyawan di Sulawesi Selatan yang meninggal karena terbakar? Kenapa ini nggak sekalian dimasukin? Kenapa tidak diakomodasi gitu ya? Iya. Tidak ada wakil dari sono. Kenapa tidak diakomodasi? Kenapa hanya 1 orang ini? Oke. Kenapa yang ini enggak?
bukankah ini juga korban? Oke. Itu ada tuh di rekamannya kan ada. Yang waktu itu Uni langsung total korbannya 10, Pak. Bukan, ini Bapak lagi menceritakan 4 korban di Sulawesi Selatan di Makassar yang terbakar di DPRD. Yang terbakar di DPRD ada karena yang sampai loncat kan? Ya, meninggal dibakar sama perusuh. Ya, ya. Jadi ini harusnya juga harus di ini dong. Maksudnya presiden itu kenapa 4 orang ini tidak ada yang membela gitu ya? Ya. Atau menyuarakan tuntutannya gitu ya? Iya, betul. Terus dibahas nggak? Itu Bapak menyampaikan itu. Iya, iya. Kita jadi harus bertanya balik gitu ya? Iya. Oke, oke. Media yang ini kok nggak ada porsi yang untuk yang ini. Nggak dikasih. Orang-orang median jawab nggak? Ada, Pak. Mana? Ya, terus. Yang mana? Yang saya lihat di tuntutan pun cuma nggak ini. Ada kan? Nggak ada. Tuntutannya hanya untuk yang Afan itu kan. Gitu. Berarti ini PR buat netizen nih. Kok tuntutan itu nggak ada gitu ya? Iya. Jadi mungkin 17 plus 8 plus berapa lagi gitu ya? Tapi itu yang disampaikan. Oke. Makanya waktu itu Unilbis jawab, ini untuk yang 10 korban, Pak. Sekalian, sepaket gitu loh, untuk 10 korban, Pak. Itu berarti yang proses yang nanti yang direkam itu di ada, ya? itu yang direkam ada dua hal itu kan. Penarikan TNI bagaimana mau kita tarik, karena TNI ini kan melindungi masyarakat. Berarti memang unsurnya. Iya. Memang unsurnya memang untuk melindungi. Dan lu tahu sendiri kan di beberapa komentar itu banyak yang setuju dengan ini lebih aman gitu loh. Karena ada beberapa masyarakat yang traumatik dengan keadaan 98 itu lah. Ya, aku aja di rumah ya. Maksudnya ibuku kayak takut gitu. Ini gimana? Situasinya gimana? Itu dibahas juga nggak sih sama presiden? Iya. Tapi off the record ya? Off the record. Off the record. Yang off the record banyak. Berarti... Kenapa off the record? Karena sedang dalam investigasi. Jadi yang sepanjang itu ya sudah off the record. Yang boleh on the record tadi soal apa? Tuntutan tadi? Yang 17+8 tadi sudah langsung dijawab sama presiden. Terus apa lagi? Sudah langsung disampaikan bahwa ada yang Bapak sangat menyetujui, masuk akal, tapi ada juga yang harus didiskusikan. Ada komen-komen lucu nggak dari Bapak soal apa? Nggak, ini aku mau tanya, Jo. Dirimu kan ini ya, tatoan ya. Gimana tuh pas ketemu presiden? Itu yang pas sebelum foto itu malah dibuka. Dibuka. Wah, banyak gambarnya ya. Oke. Gitu. Nggak, maksudnya berarti nggak ada ini ya? Maksudnya kayak nggak boleh gitu. Nggak ada. Enggak lah. Terus waktu pas yang... Itu benar-benar gue lihat Bapak ini orangnya cool banget ternyata. Iya. Cool banget. Tapi kalian benar itu ya makan mie ya? Makan mie, habis makan mie kan Bapak itu makannya adalah mie rebus, tidak pakai telur tapi pakai kornet. Ya, nah setelah beliau ngambil kornetnya dibagi. Ayo yang mau kornet, yang ngabisin si Budi Ari tadi. Budi dan Ari. Iya, itu ngabisin kornet, ngabisin telur. Jadi lu total pertemuan berapa? 14 jam. Dari jam 10 pagi sampai jam 2 lah. Nah, ini pengalaman pertama lo ketemu presiden. Ketemu presiden. Nulis surat, pengen ketemu dan bertemu 14 jam. Iya. Kira-kira kalau kamu rangkum dalam satu kalimat, Jo. Apa sih? Baik, mungkin kesanmu atau kalau gua sih udah memang ngerangkum dalam satu kalimat bahwa Bapak ini pengen mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Tentang perekonomian dan kerakyatan. Jadi memang ini seperti tadi no one left behind itu benar-benar. Jadi ingin mewujudkan pasal 33 itu benar-benar gitu ya. Iya. Amanat undang-undang yang ingin dilaksanakan ya. Betul, dan itu kan memang sepaket kan, Dor. Di pasal 33 itu ada tentang BUMN, ada tentang swasta, ada juga tentang koperasi. Dan semua berpihak pada rakyat kan. Berpihak pada no one left behind. Itu benar-benar sesuatu yang menurut gua layak kita amplifikasi dengan luar biasa ya, no one left behind tadi. Oke, Jo, thank you. Netizen, kita udah bongkar total, Jo, yang barusan ketemu presiden. Sejam ada nggak nih? Ada kali. Lebih kayaknya. Wah, lebih. Gokil. Karena sudah lebih dari sejam, kita akhiri bongkar total kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.